Dulu saya pernah ngambil order kotak-kotak. Pengantarannya dulu sampai ke Perintis. Nah, begitu sampai di Perintis, diketok, assalamualaikum, orangnya keluar, marah-marah orangnya. Aduh, kenapa tuh marah-marah? Kenapa langsung tuh Pak? dibentak-bentak kan, kenapa ini lama sekali, ditunggu ini. Terus diambil itu kotak-kotak, dilempar di meja itu, aduh rasanya Sedih. gimana? Selamat datang di Gojek Makassar Mengudara, sebuah channel podcast yang mengangkat cerita inspiratif, partner driver, dan merchant, serta orang-orang hebat yang memberi dampak sosial positif di Makassar. Halo partner, jumpa lagi nih kita di Makassar Mengudara. Kali ini kita akan ada di segmen Zona Hijau. Dan tamu hari ini sangat spesial, Ces. Karena kali ini saya ditemani oleh VP Strategik Regional East Indonesia, Bapak Anandita Dana Atmaja. Sebelum kita masuk nih dan kenalan dengan beliau, kenalkan dulu saya, Ces. Saya Feni Johan, Distrik Consumer Engagement Gojek Makassar. Nah, pasti tidak sabar Miki toh dengar cerita inspiratifnya Bapak Anandita Dana Atmaja. Yuk, gaskan Mi. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu nih. Bapak Anandita Dana Atmaja siapa sih? Silahkan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Buka dulu masker sebentar. Siap. Oke. Ya. Oke, Pak Nanda mungkin boleh dicerita dulu nih sama partner-partner kita di Makassar. Partner. Ya, Ya, betul. Kalau Oke, kita di sama Makassar, partner. ya, kalau kita di Makassar Mengudara panggilnya partner. Oke, siap. Nah, boleh Bapak Nanda mungkin kenalan dulu nih dengan partner-partner kita. Halo, selamat sore partner. Perkenalkan, nama saya Nanda. Saya di Gojek udah berapa lama ya? 3 tahun. 3 tahun lebih. Betul, sudah di Gojek. 3 tahun lebih. Dan sejak pertama langsung di Makassar sampai Betul. sekarang saya masih di sini. Wih, sudah 3 tahun mengabdi berarti ya di Makassar Pak Nanda ya. Siap. Nah, sebelum kita lebih jauh nih pengalaman mengenai Gojek, kita pengen tahu dulu nih, Pak Nanda sebelum di Gojek bagaimana sih ceritanya sampai akhirnya bisa masuk di Gojek? Oke, siap. Sebelum di Gojek, oke. Jadi gini, waktu sebelum di Gojek itu sebenarnya saya itu traveling ya, suka traveling ke luar negeri gitu ya, sudah tinggal di luar negeri gitu. Jadi sebelum itu dari SMA saya udah di Amerika, terus kemudian dari Amerika balik dulu ke Indonesia ngambil S1, terus juga setelah itu ngambil S2. S2-nya kebetulan di Eropa. Oke. Di sana saya kuliah di Berlin, di Jerman 3 tahun setengah. Terus saya juga pernah tinggal di Eropa Timur, di Bulgaria dan lain-lain gitu, udah traveling ke sana. Terus balik lagi ke Indonesia, terus kemudian traveling lagi. Terakhir itu saya di Selandia Baru atau di New Zealand itu 6 tahun setengah di sana. Wih, 6 tahun itulah setengah ya. sebelumnya. Terus akhirnya pada satu saat saya itu berpikir gitu loh kan, aduh, saya udah pergi ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri ke negara A, ke B, C, D gitu. Tapi kayak ada panggilan gitu loh, apa sih yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa perbuat untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Adalah perasaan itu gitu. Yeah. Nah, waktu itu Gojek 3 tahun lalu kan lagi bener-bener Betul. lagi gempar sekali kan, Betul. lagi bener-bener lagi hit sekali di sana gitu. Saya lihat ada satu pidato dari Nadiem. Nadiem. Gitu. Pak Nadiem Jadi Makarim ya? Nadiem Makarim Iya, kan waktu gitu, itu, iya. Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim itu waktu itu pidato waktu masih Gojek kan, beliau bilang bahwa mengundang teman-teman kita yang ada di luar negeri untuk membangun Indonesia. Wih. Ya kan, untuk membangun social impact gitu kan. Yes. Terus setelah saya mendengar pidato tersebut gitu kan, speech tersebut, terus saya langsung berpikir gitu kan, oke, saya udah ada di luar negeri, udah pindah-pindah negara dari sana dari sini gitu, tapi saya belum melakukan sesuatu buat Indonesia gitu loh, buat masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Terus pada satu hari saya pulang, sebenarnya waktu itu pulang untuk liburan sebenarnya kan. Oke, berarti liburan. Benar, lagi liburan satu bulan rencananya waktu itu winter holiday kan di sana, liburan ke Jakarta.
ketemu sama temen yang apa namanya memang di Gojek gitu kan. Oke. Dia bilang wah di Gojek nih ada lamaran apa namanya ada opening nih untuk role di Gojek sebagai regional strategy, dia bilang gitu kan. Mau nggak? Dia bilang gitu. Terus saya bilang wah pas banget gitu kan. Yes. Pas banget sebelum saya liburan saya lihat apa namanya ada video tersebut. Terus juga saya ada keinginan untuk kembali ke Indonesia untuk do something for Indonesia gitu kan. Betul. Terus tiba-tiba sekarang ya udah ada kesempatan itu. Akhirnya saya ikutlah lamaran segala macam, interview beberapa kali. Terus akhirnya ditawarin buat apa namanya membantu untuk apa namanya masyarakat di Indonesia Timur nih, ya kan? Indonesia Timur gimana caranya supaya kita meningkatkan lah di situ gitu. Wah, langsung tanpa pikir panjang saya langsung oke, saya berhenti. Saya nggak mau lagi di New Zealand, padahal kan udah lama, udah 6 tahun setengah, udah juga residence di sana gitu kan sebenarnya kan. Ya udah akhirnya saya pulang for good gitu kan. Saya ke Makassar gitu. Itulah pertama kali saya akhirnya, padahal sebelumnya itu loh saya belum pernah menginjak kota-kota apapun di kawasan Indonesia Timur. Berarti belum pernah ke Makassar waktu belum itu Pak Nanda? Sama sekali belum pernah ke Makassar. Boro-boro lihat kayak Jayapura, Merauke, Sorong, Maluku, Ambon, nggak kepikiran gitu bisa ke sana. Sulawesi atau Kalimantan, Makassar belum pernah sama sekali. Tapi karena saya apa namanya niatnya itu wah ini benar-benar challenge banget kan gitu kan, dan niatnya memang untuk membantu masyarakat yang ada di Indonesia Timur, akhirnya saya ambil kesempatan itu. Gitu kira-kira. Itulah awalnya kenapa saya bisa di Gojek gitu. Keren banget ya, pasti nggak mudah ya setelah punya stabilitas di luar negeri, terus harus memutuskan balik ke Indonesia, bukannya di kota besar Jakarta, tapi langsung mengabdinya di Indonesia Timur. Wah, partner ini spesial sekali ya, dan Pak Nanda, saya ingat sekali tuh 2018 ya Pak Nanda ya, saya ingat sekali pertama kali ketemu Pak Nanda waktu kantor Gojek masih di Bulukunyi. Iya, masih di Bulukunyi. Di seberangnya Sop Lidah Bulukunyi, terus di sampingnya Lalapan Bamel. Iya, betul waktu itu. Dan sampai sekarang sudah 3 tahun lebih. Dan yang pasti banyak sekali pasti hal-hal yang berkesan ya Pak ya. Karena pertama kali ke Makassar, pertama kali ke Papua mungkin ya, ke Maluku. Nah, boleh nggak Pak dicerita salah satu pengalaman selama Pak Nanda masuk Gojek yang sampai sekarang itu changes the way you see Gojek, dan bahkan paling mengena nih di setiap ingat Gojek pasti keingat nih kejadian ini. Ya. Jadi apa ya, kalau buat saya itu bekerja di Gojek itu apa ya, sangat-sangat membanggakan. Yang pasti sampai sekarang pun perasaan itu tuh masih ada, masih lekat sekali di sini gitu. Karena apa? Karena kan memang Gojek itu kan salah satu visinya itu adalah social impact. Dampak sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Oke. Waktu pertama saya datang ke Makassar, saya bingung kan sebenarnya. Waduh, ini pengalaman di apa namanya dunia seperti ini belum ada. Belum lagi dialeknya Pak ya? Belum boro-boro lagi kan. Sebelumnya kan karena waktu saya di New Zealand itu saya kerjanya di tourism kan, tourism industry gitu kan. Jadi kerjanya di ski field, udah pokoknya di tempat-tempat wisata gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba datang ke Indonesia, terus juga gimana caranya supaya mitra-mitra kita sejahtera, gimana supaya merchant-merchant kita juga bisa terbantu, UMKM. Nah itu challenge banget kan gitu. Nah saya bingung kan, saya cari cara gimana gitu loh caranya untuk bisa mengetahui kan kira-kira problem-problem apa sih yang dimiliki sama teman-teman mitra driver yang ada di Makassar khususnya kan, karena waktu itu langsung di Makassar gitu. Saya ingat pertama kali saya datang ke Makassar itu tinggalnya di Losari. Di Losari, di situ ada Circle K di situ. Saya tinggal di Pot House waktu itu. Jadi 3 bulan pertama saya tinggal di Pot House. Di Pot House itu ada satu bukan kamar ya. Jadi dia tuh kan bentuknya hanya kapsul kan. Jadi cuma satu tempat tidur saja, tidak ada yang lain-lain. Tinggal di situ selama 3 bulan. Selama 3 bulan saya bingung nih gimana caranya supaya saya pengen tahu apa yang dirasakan sama teman-teman mitra-mitra kita gitu. Setelah hari kedua saya di sini kerja, hari ketiga saya langsung bikin aplikasi driver. Wih, gitu, ya kan? jadi mitra ya Pak ya? Betul, saya langsung buat aplikasi driver. Kenapa? Karena kalau misalnya saya tidak merasakan sendiri gimana suka dukanya, pasti kan saya tidak tahu permasalahan sesungguhnya itu seperti apa kan, gitu kan? Iya benar. Jadi tahu dulu permasalahan sesungguhnya apa. Setelah tahu permasalahan sesungguhnya, pelan-pelan saya coba cari jalan supaya apa? Supaya kita bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan tadi gitu kan. Jadi sebagai orang regional, Gojek di regional itu kalau menurut saya itu adalah tugasnya itu adalah sebagai jembatan, bridging
antara pusat dan teman-teman yang ada di lapangan. Karena tanpa ada orang regional, makanya kita tidak bisa mengetahui apa permasalahan. Terus juga kita juga harus kebijakan-kebijakan yang dari pusat itu kita sampaikan dengan baik. Kalau misalnya kebijakannya itu kurang pas, kita kembalikan lagi. Wah, kalau dari lapangan itu seperti ini. Jadi sebagai penengah aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi itulah yang saya lakukan pertama kali gitu kan. Wah, itu seru banget sih waktu pas 3 bulan pertama, hampir setiap hari saya on beat lah gitu kira-kira. Jadi kalau hari biasa saya on beatnya itu pagi, berapa jam pagi sebelum ke kantor ya kan. Terus pulang sore saya on beat lagi ya kan. Kalau Sabtu Minggu full all day sampai tupo. Sampai jam berapa tuh biasa Pak setiap harinya? Itu zaman itu susah sekali itu. Cari tupo berarti. Iya, saya pernah tupo jalan jam 6 pagi, itu tuponya hampir jam 11 malam. Hampir satu hari penuh itu tupo gitu, baru ngerasain. Waktu pas pertama kali tupo rasanya wah indah sekali dunia. Wah, berarti udah ngerasain di mana bahagianya mitra-mitra kita di jalan gitu, kalau udah tupo ya Pak ya. Gitu. Terus ya banyak sekali pengalaman unik pada saat saya on beat. Boleh diceritain nggak Pak? Salah satu nih pengalaman ya, unik selama on beat. Yang pernah saya ingat ya pasti hujan badai diterjang. Pokoknya apakah itu panas terik, apakah itu hujan badai, hajar terus, gas terus ya kan, gaskan. Bahkan hujan badai pun Pananda tetap on beat nih. Ingat saya dulu pangkalanku di Circle K situ ada. Jadi ikut pangkalan juga. Kalau partner ada yang zaman dulu masih nongkrong bareng, mungkin sekarang masih ingat Pananda partner yang di Circle K di Losari berarti Pananda ya. Ada yang Adi, ada dulu, terus juga suka ketemu dengan Deng Uding, mungkin kalau masih ada nggak tahu Deng Uding masih ada apa ya. Deng Uding zaman dulu ya di situ ya. Jadi saya ingat dulu saya lagi on beat, terus bagusnya apa, mitra driver yang ada di Makassar itu solid sekali gitu kan. Saling membantu dan kekeluargaannya Pak ya. Kekeluargaan gitu. Saya ingat dulu lagi hujan-hujan, saya kebasahan dan itu ada teman datang tiba-tiba, kenapa kita nggak pakai jas hujan? Ini saya ada satu lebih, pakai aja jas hujannya langsung tanpa ada, padahal nggak tahu saya siapa, langsung kasih gitu. Yang penting udah pakai jaket hijau aja udah merasa seperti keluarga. Langsung jadi kakak, gitu, langsung jadi keluarga. Kalau misalnya zaman kalau di Gojek begitu kan, solidaritas tinggi. Pengalamannya apa ya? Dulu pernah saya jauh sekali saya mengantar. Dulu saya pernah ngambil order apa itu namanya, otak-otak di apa itu yang terkenal? Ada otak-otak Ajaleni, ada otak-otak Ajaleni itu Ajaleni. Ya. Nah, Ajaleni itu yang di dekat sini kan berarti kan ya? Iya, betul. Pengantarannya dulu sampai ke Perintis kemerdekaan kilometer berapa itu Pak? Wah, pokoknya Unhas terus lagi ya kan. Jauh banget. Transmart gitu. Sana lagi tuh dari situ naik motor ya kan. Wah, sudah itu hujan lagi di tengah jalan kan. Waduh. Mana bawahnya itu kalau nggak salah itu ada 40 box itu 40 box otak-otak kan. Lumayan banyak gitu kan. Saya taruh dulu gitu di depan, oke jalan pelan-pelan gitu, hujan-hujan Pak. Ada pada saat hujannya terlalu deras saya nggak berani kan. Akhirnya saya berhenti di di Indobat dulu, taruh di situ, berhenti. Terus kemudian hujan reda, baru saya jalan lagi, gitu kan, jalan lagi ke Perintis sana. Begitu sampai di Perintis, diketok, assalamualaikum, orangnya keluar, marah-marah orangnya. Aduh, kenapa tuh marah-marah? Kenapa langsung tuh Pak? dibentak-bentak kan, kenapa ini lama sekali, ditunggu ini. Terus diambil itu otak-otak, dilempar di meja, itu aduh rasanya sedih. Gimana gitu. Rasanya berat sekali gitu kan. Nah, makanya seperti itu ternyata yang dialami oleh teman-teman mitra di lapangan sehari-hari gitu kan. Jadi tanpa kenal hujan, tanpa kenal badai, panas, dimarahin orang, dibilang lama segala. Padahal kan bukan salah saya kan, bukan salah teman-teman yang ada di lapangan kan. Tapi tetap semangat semuanya gitu loh. Nah, makanya itu yang bikin saya itu sangat-sangat cinta kepada mitra-mitra Gojek yang ada di lapangan. Itu yang bikin saya sebagai perwakilan Gojek yang ada di regional itu sebisa mungkin kita itu memberikan solusi kepada mitra-mitra kita. Betul gitu ya Pak ya. Karena bagaimanapun partner-partner kita semua di Makassar ini khususnya ini adalah tulang punggung dari layanan Gojek itu sendiri. Betul. Wah, gitu ini sih. Sebuah pesan yang sangat berarti nih partner. Kira-kira gitu. Terus kemudian pengalaman kedua, kalau ini bukan pada saat ngebit ya, karena apa ya? Karena kan saya ada di regional Gojek di Indonesia. Saya ada
komunikasi juga dengan regional lain gitu Betul. kan. Jadi kalau dibandingkan dengan regional lain memang terlihat Indonesia Timur khususnya Makassar ini yang paling solid, baik itu Go Troops-nya yang ada di kantor di sini, mitra-mitranya juga sangat solid, komunitasnya juga sangat kuat semuanya kan sangat, dan saya lihat juga sekarang itu sinergi atau kolaborasi antara mitra, antara komunitas dengan kita di kantor gitu sangat-sangat erat dan bagus sekali gitu kan. Nah itu satu. Saya ingat satu pengalaman lagi waktu pas ulang tahun 17 Agustus yang di mana itu? Di lapangan Sultan Lapangan Hasanuddin. Wah, itu luar itu biasa. juga saya ingat sih itu Pak. Itu bangga sekali saya bisa Betul. waktu ada acara tersebut gitu kan, karena acara tersebut itu kalau dibandingkan dengan regional lain, dengan kota itu nomor 1 sih. Wih, Festival Mitra Festival Makassar Mitra yang waktu Makassar itu kan, Pak. waktu itu kan Iya. itu yang pertama kali kita kasih jaket ini kan. Benar. Waktu itu pertama kali langsung dapat massal nih jaket kita ini. distribusi. Betul. Waktu itu saya ingat pertama kali datang melihat teman-teman di di jalan di depan monumen jalan, Mandala itu ya. Ya betul, di Jalan Sudirman itu langsung konvoy. Ya, itu banyak sekali Betul. kan. Itu rasanya gimana ya? Sampai penuh jalanan hijau Pak ya, sampai hijau waktu Makanya itu. kalau itu tuh rasa bangga terhadap Gojek, rasa bangga terhadap Indonesia itu sangat-sangat kuat sekali di situ gitu loh. Jadi di situ pengalaman paling menurut saya paling berkesan gitu kan, karena setelah jalan kita bareng-bareng teman-teman dibagikan jaketnya, terus ada acara panjat pinang lagi. Iya Wah, itu betul. seru banget. Waktu itu seru banget. Siapa yang menang ya waktu itu? Yang menang dari mana itu ya? Dari komunitas apa ya? Apa? Saya lupa. Yang itu menang ya. Panjat Pinang Festival Mitra Makassar. Mungkin Lupa. partner-partner yang menang nonton nih. Mudah-mudahan kipas anginnya, rice cookernya masih dipakai. Komen di bawah. Boleh. Kalau ada yang ini komen yang menang siapa gitu. Iya, Nanti betul. kalau di komen jangan lupa dikasih hadiah ya. Oh. Kasih hadiah jangan lupa. Partner Ingat pokoknya tim yang kreatif. siapa partner yang ada di atas Menang Panjat Pinang. yang panjat pinang, yang pegang bendera itu Wajib komen. Kalau di komen nanti dikasih hadiah langsung. Tuh, langsung dari Pak Nanda nih. Mantap, partner langsung saya kasih hadiah ya. hadiahnya. Itu luar biasa karena video itu viral sekali di kantor Seluruh Gojek, Indonesia ya, di Pak, ya, seluruh waktu Indonesia. Bahkan video tersebut juga sempat diputar pada saat di luar negeri juga, pada saat pembukaan di luar negeri gitu kan. Itu sangat-sangat bangga berkesan sekali Bangga partner sekali, Makassar. gitu. Kehormatan besar. Hanya ada di Makassar. Gitu. Ini Makassar ini kan. Ini Makassar kita, Ces. Begitu. itu kira-kira pengalaman yang yang saya lihat gitu ya, yang selama waktu 3 tahun ada di sini sih kira-kira begitu. Berarti sudah pernah jadi mitra juga, Pak Nanda juga udah merasakan bagaimana on beat, bagaimana melayani customer, sampai dimarahin customer juga udah pernah semua, sampai konvoy yang akbar juga itu kita jadi saksi waktu itu, jalanan jadi hijau semua. Betul. Nah, ini kita tadi udah ngobrol soal background, terus cerita menarik dari Pak Nanda selama di Gojek. Nah, kita ingin tahu nih, Pak Nanda kan udah 3 tahun nih di Gojek dan bener-bener dari awal sampai sekarang itu masih di Indonesia Timur. Apa yang menjadi motivasi Pak Nanda nih? Dan apa sih tips dan trik Pak Nanda? Karena kan di Gojek dengan begitu banyaknya perkembangan yang benar-benar harus terus-menerus nih kita keep up nih dengan perkembangan. Apa yang menjadi tips dan trik Pak Nanda nih? Ya. Mungkin biar teman-teman partner juga lihat nih bahwa semangat teman-teman di kantor, khususnya di Pak Nanda ini sama semangatnya dengan teman-teman di mitra kita di lapangan. Ya. Jadi kalau misalnya kenapa Indonesia Timur, kalau menurut saya potensinya itu masih sangat besar ya. Indonesia Timur itu sangat-sangat berpotensi. Jangan Indonesia Timur yang jauh-jauh gitu kan, kayak Jayapura, Merauke, apa itu yang ada di sana, yang ada di Maluku, yang ada di Kalimantan gitu. Yang ada di Makassar pun potensinya masih sangat-sangat besar gitu kan. Betul, ya, Pak, masih ya. sangat besar gitu. Makanya kita sebagai khususnya anak-anak muda gitu kan selalu harus keep up dengan kemajuan yang ada. Betul. Yang pasti teknologi kan gitu. Iya. Nah, makanya kalau untuk partner-partner kita yang ada di lapangan gitu kan, menurut saya tipsnya adalah kolaborasi. Selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di kantor di Makassar gitu. Karena apa? Karena saya tahu pasti bahwa semua teman-teman yang bekerja di Gojek khususnya yang ada di Makassar, mereka itu sehari-harinya tujuannya itu hanya satu, untuk membantu mitra-mitranya, baik mitra betul driver sekali, maupun mitra GoFood, merchant GoFood gitu kan.
itulah tujuan kita gitu. Itu yang menjadi kayak apa ya? Kayak menjadi satu kebanggaan tersendiri, menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Betul. Setiap kali kita ketemu partner mitra di jalan, terus Betul. kan ada rasanya ketika mereka juga berasa senang atau apa gitu kan. Iya. Itu yang menjadikan mengisi hati saya itu seperti itu gitu kira-kira. Membakar semangat Ya, Nanda sangat, dan sangat, semua teman-teman membakar Gotrooks semangat, pasti. Membuat bahagia gitu loh. Itu sih yang membuat saya terus-terusan di sini sih gitu loh. Terus mungkin saya pengen membahas satu sih, sebenarnya kita ada satu program sekarang kan, Iya. yang nama programnya itu adalah Muda Maju Bersama. Nah, itu ya kan? yang kita Muda pengen Maju dengar. Bersama ini kan sebenarnya jadi kalau bisa dibilang ini partner-partner yang ada di jalanan ini, karena Muda Maju Bersama ini bukan hanya untuk customer gitu kan, Betul. tapi ini buat semua yang ada di Indonesia Timur, baik itu customer, baik itu merchant. Baik itu teman-teman driver kita, mitra-mitra kita yang ada di Betul. lapangan gitu kan. Nah makanya nanti coba kita lihat apa-apa aja program-programnya, itu sangat-sangat bagus gitu kan. Nanti coba lihat dan coba ikuti bareng-bareng sama-sama Ya. gitu kira-kira. Pasti dari kita juga akan ngajak partner-partner ini untuk tahu lebih jauh apa sih Muda Maju Bersama itu. Mungkin nanti tunggu di Kopdar ya. Oke. Kita Tunggu dulu. buatkan. Saya pengen bikin games lagi, boleh ya? Oh boleh banget Pak. Siapa nanti ini pengen bagi-bagi hadiah lagi? Wih, Ya kan? Nah, hadiah buat bagi-bagi saya hadiah. juga boleh tuh Pak. Hadiahnya apa nih kira-kira Pak Nanda? Hadiahnya apa ya? Nanti hadiahnya kalau hadiah THR tuh, ada request tuh, betul. THR. Hadiahnya THR, tapi THR-nya nanti bisa minta sama Pak Adwin. Oke, Pak Adwin, Pak dicatat Adwin, ya. dia. Partner catat, minta THR-nya ke Pak Adwin. Tapi kuisnya apa nih Pak Nanda? Kuisnya mungkin gini sih, ini kepada 10 orang yang 10? komen pertama. Oke. 10 Harus mitra ya, harus partner. harus Mitra partner kita nih Pak. Ya, Atau harus. boleh dari Gotrooks juga. Enggak, partner. Oke, khusus buat ini partner. kan Makassar mengudara untuk partner kan? Yes, Ya, betul. Ini khusus untuk partner. Oke. Tadi saya cerita kan? Iya, Tadi udah saya cerita. waktu tahun 2018 saya pernah on beat gitu On kan. beat, betul. Nah, coba tolong sebutkan di mana pangkalan saya biasa nongkrong setiap hari. Wow. Ya kan? 10 orang yang jawab langsung di komen itu akan langsung mendapatkan THR dari Pak Adwin. Oke, siap. Wah, pasti partner-partner yang simak dari tadi tahu jawabannya ini. Mungkin ada Deng Adi yang menjawab. Deng Adi. Siapa aja yang aja dulu boleh. jadi teman Ya, nongkrongnya jadi Pak Nanda. langsung di komen, langsung dapat THR dari Adwin. Nanti bisa Siap. datang langsung minta Pak Adwin. Pak Adwin, THR saya mana? Disiapkan ya Pak Adwin ya 10 amplop THR buat partner kita di Makassar. Siap. Oke, Itulah terima kasih banyak Pak Nanda. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup sesi Zona Hijau kali ini bersama Bapak Anandita dan Atmaja, kita ingin dengar nih dari Pak Nanda, apa pesan Pak Nanda buat semua partner-partner kita di Makassar? Ya, oke. Kalau mungkin pesan saya kepada partner-partner yang ada di Makassar gitu ya. Sekali lagi, saya ingin partner-partner sekalian itu mengetahui bahwa tugas Gotrooks yang ada di Makassar itu memang untuk serve atau untuk membantu teman-teman sekalian di lapangan gitu kan. Jadi kalau bisa, dan rekomendasinya adalah kita harus terus berkolaborasi sama-sama ya kan. Kita banyak sekali acara, banyak sekali program, tolong diikuti gitu kan. Siap. Ayo kita ikuti sama-sama, kita semangat sama-sama. Kalau misalnya ada keluhan, kalau misalnya ada apa, silahkan datang, karena kita kan ada yang namanya Kopdar, Betul. ada yang banyak sekali channel-channel yang Betul. dibuka oleh teman-teman Gotrooks di Makassar. Gunakan channel-channel tersebut untuk menyampaikan aspirasi dengan baik dan lain-lain gitu kan. Mudah-mudahan kita akan mudah-mudahan Gojek akan terus maju sampai terus-terusan 10 tahun, 20 tahun ke depan. Siap, Gitu lah. amin, Gitu. amin. Jadi buat teman-teman, buat partner-partner di lapangan, tetap semangat. Salam satu Asmal, Ewako. Ewako, terima kasih.
Nah, itu tadi sesi Zona Hijau kita bersama Bapak Anandita Danatmadja. Dari beliau kita belajar bagaimana semangat untuk selalu memberikan sumbangsi, berperan untuk membangun bangsa khususnya di Indonesia Timur, dan dari beliau juga kita belajar semangat kolaborasi. Jadi partner-partner Makassar, jangan bosan-bosan, terus nonton Makassar Mengudara. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ananda.